Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dengan NIM 2010131. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang saya buat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ya produk yang saya buat, yaitu ini di sebelah kiri ada logo dari toko saya gitu, dan toko saya ini bernama Salvagina Store. Nah, adapun profilnya dari produk ini, nama pemilik saya sendiri Siti Rohmah, bidang usahanya yaitu kerajinan tangan, jadi handmade ya. Terus jenis produknya Explosion Box, alamat usahanya di Jalan Mutiara Timur, Blok Y nomor 52, RT 9 RW 20, Kelurahan Cinunu, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Nomor HP 085694175388. Nah, bisa dilihat juga ya teman-teman, ini merupakan explosion box yang sudah saya buat gitu. Gambarnya seperti ini. Nah, adapun latar belakang gitu kenapa saya membuat produk bisnis plan explosion box gitu, karena kan saat ini itu kan inovasi dan kreativitas itu sangat dibutuhkan ya dalam dunia usaha. Nah, perlunya inovasi dan kreativitas ini didorong oleh permintaan konsumen yang semakin banyak gitu dan semakin beragam. Nah, kebetulan di kota Bandung ini gitu khususnya dekat banget dari kampus gitu ya. Nah, kebanyakan gitu target pemasarannya itu dari suatu produk, yaitu dari kalangan remaja dan dewasa. Nah, hal ini karena Bandung ini kan sangat banyak gitu ya universitas dan sekolah. Nah, banyakkan kalangan muda ini menjadi salah satu tantangan gitu bagi para pembisnis. Nah, kalangan muda ini sangat identik dengan suatu hal yang baru gitu. Selain itu, kalangan remaja dan dewasa ini juga bisa dikatakan sebagai sasaran yang bagus gitu ya, karena sifat yang konsumtifnya gitu. Nah, oleh karena itu saya berkeinginan membuat suatu produk yang unik dan unggul agar dapat bersaing dalam dunia usaha saat ini. Nah, karena segmen produk ini adalah kalangan remaja dan dewasa itu, maka saya akan mengamati apa yang menjadi tren di kalangan muda saat ini ya. Nah, adapun tren tersebut yaitu berupa kadang kan remaja itu suka memberikan hadiah gitu ya, apalagi saat acara-acara tertentu seperti wisuda, memberikan surprise gitu ya untuk yang ulang tahun, kado untuk kejutan dan lain-lain. Nah, hal ini yang menjadi dasar gitu bagi saya untuk membuat suatu produk berupa hadiah yang unik gitu. Hadiah yang unik itu berupa explosion box ini gitu, yang di dalamnya itu terdapat desain yang unik, bisa simpen foto, bisa simpan surat juga di dalamnya gitu, dan kado unik lainnya. Saya akan mendeskripsikan apa sih explosion box itu gitu ya. Nah, explosion box ini kayak sebuah kotak gitu ya, yang di dalamnya itu terdapat beberapa layar dan terbuat dari karton gitu. Nah, contohnya seperti ini, saya sudah membuat explosion box. Ini tutupnya ini seperti ini ya. Tuh. Di sini ada beberapa layar ya teman-teman. Ini ada 2 layar gitu. Ini layar yang pertama, ini layar yang kedua. Di sini bisa menyisipkan foto, pesan, surat ataupun apa gitu ya. Bisa di sini, bisa disimpan di sini. Lalu ini juga ada kadonya. Ada kado kecil gitu, bisa disimpan di sini juga. Nah, kurang lebih seperti ini sih deskripsi produk yang saya bikin. Nah, adapun visi misi dari produk yang saya bikin yaitu ada visinya untuk menciptakan kerajinan tangan atau handmade gitu yang kreatif dengan desain yang unik, sehingga explosion box ini
dapat diterima di kalangan remaja dan dewasa. Adapun misinya yaitu menghasilkan kado yang unik dan menarik untuk hadiah atau surprise itu, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pasar ya. Ada gambaran umum pasar, yaitu ada segmen, target, dan positioning. Nah, segmen pasarnya ini gambaran umum dari konsumen, usaha, explosion box yaitu untuk kalangan remaja dan dewasa. Lalu target pasarnya, sasaran khusus bagi konsumen potensial dari usaha explosion box ini adalah remaja, yaitu mahasiswa dan siswa SMA dan para orang-orang yang sudah dewasa gitu ya di kalangan Kota Bandung. Lalu ada pun positioningnya. Nah, usaha explosion box ini dapat bersaing gitu dari usaha kerajinan tangan lainnya karena memiliki perbedaan yang unik dari kerajinan lainnya. Nah, dalam explosion box ini terdapat foto, pesan, dan kado tambahan lain yang diinginkan oleh customer gitu sebagai hadiah untuk orang yang dituju. Nah, jadi produk ini itu memiliki makna tersendiri gitu bagi customer karena memiliki pesan yang intim bagi orang yang ditujunya. Nah, selain itu kerajinan ini lebih menekankan kerapihan dari produk explosion box itu sendiri. Nah, desainnya rapi dan bagus merupakan keunggulan dari produk ini, dan harga yang ditetapkan juga jauh lebih murah gitu ya dari produk-produk yang lain. Selanjutnya ada strategi pemasaran perusahaan dan pesaing gitu. Di sini saya menganalisis dengan analisis SWOT dan 7P ya. Adapun analisis SWOT-nya, nah di sini ada strength atau kekuatan gitu. Di sini saya analisis ya bahwa produk explosion box ini harga produknya itu sangat terjangkau gitu dengan box yang unik itu di dalamnya ya. Lalu dapat dibeli juga untuk berbagai momen gitu. Kan sekarang banyak banget ya yang kayak ngerayain ultah atau wisuda dengan memberikan kado-kado unik gitu. Lalu mengikuti tren kekinian. Jadi explosion box ini tidak ketinggalan zaman gitu ya. Dan juga bisa request sesuai pelanggan. Jadi sistemnya PO gitu, seperti itu. Adapun kelemahannya ya atau weaknesses. Nah, pembuatan produk ini masih terbatas gitu ya karena masih pakai tenaga sendiri. Jadi saya mencoba membuatnya dengan tangan saya sendiri, jadi handmade gitu. Terus adapun opportunities atau peluang. Nah, jadi kan peluangnya itu mengikuti tren kekinian gitu. Jadi bisa lebih laku gitu ya pemasarannya. Terus permintaan pasar juga selalu banyak gitu karena kan mengikuti tren kekinian tadi. Terus produk juga dapat dijual secara online dengan memanfaatkan media sosial. Nah, saya di sini memanfaatkan Shopee gitu ya sebagai tempat untuk saya berjualan explosion box ini. Nah, adapun threats ancamannya. Nah, karena banyak orang yang menjual produk ini gitu dengan mengikuti tren kekinian, jadi dapat menjual produk yang sama, jadi pesaingnya juga lumayan banyak gitu. Lalu juga produk explosion box ini juga banyak gitu ya yang menjual lebih murah, terus desainnya lebih unik gitu. Jadi banyaklah ancaman-ancamannya gitu ya. Jadi kita harus terus memperbarui produk kita supaya lebih unggul dari produk-produk yang lain. Nah, selanjutnya ada analisis 7P ya, yaitu yang pertama produk. Nah, strategi mengenai bagaimana gitu produk usaha explosion box ini dapat menarik hati konsumen untuk membelinya. Dari segi produk explosion box ini unggul dalam mutu atau kualitas, ukuran, desain, kemasan, dan kegunaan lebih dibandingkan pesaing-pesaing explosion box yang lain gitu.
Nah, ukuran yang disediakan ini ada small ya, ada yang ukuran small itu 10 cm gitu. Ada 1 layer, ada 2 layer, dan ada yang medium ukurannya 11 cm atau 12 cm dengan 1 layer atau 2 layer. Nah, adapun price-nya gitu. Strategi mengenai bagaimana produk Explosion Box ini lebih menarik konsumen dari segi harga dibandingkan pesaing. Nah, umumnya konsumen ini lebih tertarik kepada produk yang harganya itu yang lebih murah gitu. Nah, oleh karena itu Explosion Box ini menawarkan harga yang lebih murah dari pesaing lainnya. Adapun ukuran small 10 cm itu 1 layernya 85.000, 2 layer 110.000. Adapun yang mediumnya 12 cm, 1 layernya 95.000 dan yang 2 layer 130.000. Nah, yang selanjutnya ada promotion ya. Jadi promosi ini yang dilakukan Savagina.store ini melalui yang pertama iklan gitu ya. Jadi di iklan itu di media sosial seperti di story Instagram, story WA, dan juga bisa di Facebook. Terus sales promotion. Nah, jadi promosi sales ini melalui acara atau pameran yang digelar di tempat keramaian gitu, di mana konsumen ini konsumen produk berada dan juga dilakukan penjualannya itu di tempat gitu. Contohnya seperti misalnya ada acara kampus atau acara sekolah, jadi bisa nih sambil promosi gitu. Terus ada personal selling. Nah, promosi ini melalui penjualan langsung ke tempat konsumen dengan menawarkan dan memperlihatkan contoh produknya gitu. Jadi kita datang ke konsumennya langsung gitu, nih saya ada produk Explosion Box gitu, pokoknya mah ditawarin gitu ya langsung ke konsumennya. Lalu selanjutnya ada flash placement. Nah, sistem distribusi yang dilakukan yaitu dengan menjual secara langsung kepada konsumen melalui pemesanan atau pre-order. Adapun people, nah kriteria sumber daya manusia secara umum gitu yang dapat meningkatkan penjualan produk ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Dan adapun yang terakhir proses. Nah, proses ini ditampilkan kepada konsumen gitu ya, agar konsumen ini tertarik untuk membeli produk yang dapat ditampilkan seperti proses produksi yang baik ataupun proses pelayanan terhadap konsumen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek teknis gitu. Nah, di sini ada alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat Explosion Box. Yang pertama, peralatannya itu ada gunting, pensil, penghapus, spidol hitam ataupun spidol warna-warni, dan juga penggaris. Nah, bahan-bahan yang diperlukannya ada kertas karton, kertas foto, solasi, ada kertas polos, terus ada juga kertas warna, ada kertas warna, ada lem glue, double tip, dan juga adapun bahan yang diperlukan untuk membuat Explosion Box ini ada kertas karton, ada kertas foto, ada kertas polos putih itu, ada kertas warna juga, ada solasi, lem glue, double tip. Nah, adapun proses produksi gitu atau operasionalnya, langkah-langkah membuat Explosion Box ini, yang pertama, karton layar pertama itu dibentuk gitu ya menjadi kotak, lalu dipotong sesuai ukuran, misalnya ukurannya 12 cm kali 12 cm. Nah, lalu kertasnya itu digaris gitu menjadi 4 bagian. Nah, setelah digaris itu potong bagian yang tidak dibutuhkan gitu. Lalu setelah mendapat layer pertama, nah kita buat lagi layer kedua, layer ketiga, layer keempat, dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan permintaan customer.
dan juga setiap layarnya itu dikurangi 2 sampai 3 cm saja. Nah, lalu setelah semua layar tersedia gitu, jadi kita menambahkan hiasan-hiasan gitu ya, seperti ini. Nah, ini di layar pertama, ini di layar kedua. Jadi ditambahin elemen-elemennya untuk menyimpan surat ataupun menyimpan foto. Lalu ditempel-tempel gitu ya, menggunakan lem ataupun double tip. Nah, terus buat penutupnya juga disiapkan gitu ya, sesuai tadi ukuran explosion boxnya, misalnya 12 cm kali 12 cm disesuaikan gitu ya. Terus dilipat menjadi kotak. Nah, seperti ini ya. Lalu kemudian ditambahkan pita gitu supaya lebih menarik. Nah, adapun aspek keuangan gitu ya, di sini saya membeli keperluan bahan alat untuk explosion box ini dari modal saya sendiri gitu. Yang pertama saya membeli kertas karton, 2 kertas karton dengan harga satuannya itu 4.000, jadi totalnya 8.000. Lalu kertas polos putih 1 pak gitu 5.000 ya, isinya 10 pieces. Lalu double tip 1 dengan harga 6.000. Lalu kertas warna saya beli 4 gitu dengan harga 3.000, jadi totalnya 12.000. Lalu beli solasi 2 biji gitu ya, dengan harga satuannya 3.000, jadi totalnya 6.000. Lalu beli penggaris 1, harga 3.000. Jadi totalnya itu ada Rp40.000. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga jual dan BEP. Nah, jadi ini disesuaikan gitu ya dengan permintaan customer, mau berapa sentimeter, terus mau berapa layar juga gitu. Di sini saya membuat contoh produk dengan 12 cm dan 2 layar. Nah, adapun bahan yang dibutuhkannya itu ada kertas karton ya, jumlahnya 2 dengan harga satuannya 4.000, jadi totalnya 8.000. Lalu ada kertas foto 2 ya, 2 saja yang diperlukannya dengan harga satuannya 1.000, jadi totalnya 2.000. Lalu kertas polos 5 biji gitu ya, dengan harga satuannya 1.750. Lalu pita saya beli segulungan gitu ya, harganya 3.000, jadi yang kepake setengah dari pita tersebut, jadi totalnya 1.500. Nah, terus double tip saya beli 1 gulung juga, yang kepake itu sekitaran 1/3 gitu. Nah, harga satuannya kan 5.000, jadi totalnya yang kepake itu sekitar 1.600-an. Nah, terus biaya cetak foto 10 biji gitu ya. Nah, harga satuannya itu 1.000, jadi totalnya 10.000. Nah, jadi total yang dibutuhkan untuk membuat explosion box tadi itu 24.850. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan laba harga jual dikurangi jual biaya. Nah, adapun harganya ya dari 2 layar tadi itu 85.000 dikurang 24.850. Nah, sama dengan 60.150. Jadi ini keuntungan yang saya dapat dari penjualan explosion box dengan ukuran 12 kali 12 cm. Lalu BEP per unitnya gitu, biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Jadi biaya tetapnya kan 600.150 perak, lalu dibagi harga per unitnya kan 85.000 dikurang biaya variabel per unitnya kan 0. Nah, jadi
7,06. Nah, jadi dengan biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 600.150 dalam 1 bulan gitu. Nah, untuk memproduksi explosion box, maka 7 explosion box itu harus terjual setiap bulannya. Nah, selanjutnya ada penutup gitu. Jadi produk explosion box ini gitu saya harapkan semoga produk ini bisa mampu dikenal secara luas gitu, sehingga bisa berkembang dan mencapai target sesuai dengan yang saya sudah rencanakan. Nah, selain itu produk ini juga mampu mendapatkan perhatian yang besar agar mampu menjelma menjadi usaha yang berkembang pesat. Jadi diharapkan itu ya, saya bisa konsisten dengan menjual produk ini dan juga bisa merevisi gitu atau memperbarui produk ini supaya customer itu tidak bosan gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.